Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pengantar elektrodinamika mengenai asal muasal persamaan Maxwell, keunikan dari persamaan Maxwell, dan yang terakhir adalah pembuktian persamaan Maxwell mengenai percobaan Hertz. Baik, langsung saja. Yang pertama ada asal muasal persamaan Maxwell. Yang pertama adalah ada hukum Gauss listrik yang menunjukkan bahwa medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, atau medan listrik yang diemisikan suatu muatan listrik sebanding dengan merapat muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Ditemukan oleh Bapak Carl Friedrich Gauss yang hidup sekitar tahun 1777 sampai 1855, dengan bentuk persamaan diferensialnya adalah div.e sama dengan kerapatan dibagi epsilon 0, dan bentuk integralnya adalah integral tertutup E dikali dot A sama dengan Q internal per epsilon 0. Selanjutnya, selain ada hukum Gauss listrik, ada juga hukum Gauss magnet yang menyatakan bahwa tidak ada monopol magnet. Medan magnet selalu tertutup, menutup lintasan tertutup, atau sumber divergensi medan magnet tidak ada, karena belum ditemukannya adanya monopol magnet. Di dengan bentuk persamaan diferensialnya adalah div B sama dengan 0, dan integralnya integral tertutup B dikali 2A sama dengan 0, karena belum adanya monopol magnet. Selanjutnya ada hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan listrik dan perubahan medan magnet terhadap waktu, atau magnet menimbulkan adanya medan listrik yang berlawanan yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Dengan bentuk diferensialnya div cross E sama dengan uh, turunan B terhadap turunan dou B terhadap waktu, yang ditemukan oleh Bapak Faraday yang hidup sekitar tahun 1791 sampai 1827, dan bentuk integralnya bisa kita lihat sendiri, di mana integral tutup E dikali dot do L sama dengan negatif do T integral B dot do A. Dan selanjutnya ada hukum Ampere yang belum diperbaharui oleh Maxwell, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet terhadap waktu dihasilkan oleh arus listrik, dan perubahan medan listrik atau muatan yang bergerak dapat menimbulkan medan magnet dan muatan listrik. Ditemukan oleh Bapak Andre Marie Ampere pada tahun yang hidup sekitar tahun 1775 sampai 1836, dengan bentuk persamaan diferensialnya adalah div cross B sama dengan mu 0 J, dan bentuk integralnya div cross B sama dengan mu 0 kali J ditambah mu 0 epsilon 0 turunan E terhadap. Nah, ini yang sudah diperbarui, karena dalam bentuk aslinya itu tidak konsisten dengan hukum konversi muatan dan tidak berlaku dalam kondisi medan listrik yang berubah-ubah. Dengan pembaharuan ini, Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik termasuk cahaya dapat merambat di ruang hampa, menyatukan teori listrik, magnet, dan cahaya dalam satu rangkaian persamaan yang lengkap, yang dikemukakan oleh Bapak James Clerk Maxwell yang hidup sekitar tahun 831 sampai 879, dengan bentuk persamaan diferensialnya yaitu div cross B sama dengan mu 0 J tambah mu 0 epsilon 0 turunan E terhadap T, dan bentuk integralnya adalah integral tertutup B dot do L sama dengan mu 0 arus internal ditambah epsilon 0 do T integral E dot do A. Jadi persamaan Maxwell ini merupakan gabungan dari ketiga persamaan yang ada tadi, yang dijadikan satu menjadi persamaan Maxwell. Lalu ada keunikan persamaan Maxwell itu sendiri. Nah, yang pertama itu menyatukan listrik dan magnet, yang dimana persamaan Maxwell menggabungkan dua fenomena yang sebelumnya dianggap terpisah, yaitu listrik dan magnet, dalam satu persamaan yang konsisten. Selanjutnya ada memprediksi gelombang elektromagnetik, yang dimana menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet yang saling berubah dapat menciptakan gelombang yang merambat di ruang hampa, yang dikenal sebagai gelombang elektromagnetik. Lalu ada yang selanjutnya untuk penerapan di ruang hampa dan materi,
itu eh, berlaku baik dalam ruang hampa atau vakum maupun dalam materi dengan menggunakan parameter material seperti permitivitas dan permeabilitas untuk menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet berinteraksi dengan medium. Selanjutnya, selanjutnya itu dapat menggambarkan fenomena dinamis dan statis, yang dimana dalam kondisi statis atau ketika medan listrik dan medan magnet tidak berubah terhadap waktu, dan dinamis ketika medan listrik dan magnet itu berubah seiring waktu, memungkinkan penjelasan berbagai fenomena elektromagnetik yang berubah seiring waktu, seperti gelombang elektromagnetik dan induksi elektromagnetik. Lalu ada uh, memprediksi kecepatan cahaya, yang dimana Maxwell dapat menghubungkan kecepatan gelombang elektromagnetik dengan dua konstanta dasar alam, yaitu permitivitas ruang hampa dan permeabilitas ruang hampa. Dan dari itu dapat memprediksi kecepatan cahaya dalam ruang hampa sebagai C, yang kemudian terbukti dengan pengukuran eksperimen cahaya. Selanjutnya adalah hukum Gauss dalam medan magnet. Maxwell memperkenalkan hukum Gauss untuk magnet yang menyatakan bahwa medan magnet tidak memiliki monopol, yang artinya garis gaya magnet selalu berbentuk loop dan tidak ada kutub tunggal. Dan selanjutnya ada pemahaman lebih dalam tentang fenomena elektromagnetik, yang dimana persamaan Maxwell menyatukan dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena seperti induksi elektromagnetik atau hukum Faraday, pengaruh arus listrik terhadap medan magnet, hukum Ampere, dan selanjutnya itu ada pengaruh medan listrik terhadap arus listrik, itu hukum Gauss. Dan selanjutnya ada dasar teori dari elektrodinamika modern, yang dimana Bapak Maxwell tidak hanya mereformasi dari teori elektromagnetika pada masanya, tetapi juga menjadi landasan teori fisika modern, termasuk teori relativitas dan teori medan kuantum. Dan yang terakhir ada konsep medan sebagai entitas dasar, yang dimana Maxwell mengembangkan konsep medan sebagai entitas fisik yang ada di seluruh ruang, yang menggambarkan interaksi antara muatan dan arus listrik, bukan hanya gaya antar partikel. Dan ini membuka jalan bagi teori medan klasik dan konsep medan dalam fisika modern. Jadi persamaan Maxwell itu memiliki keunikan dalam kemampuannya untuk menyatukan listrik dan magnet dan cahaya dalam satu teori yang elegan, dan memungkinkan pemahaman gelombang elektromagnetik dan fenomena dinamis lainnya, serta menggabungkan teori klasik dan perkembangan fisika modern. Next, ini ada pembuktian persamaan Maxwell dengan eksperimen Hertz, yang dimana persamaan Maxwell tidak hanya menyatukan fenomena listrik dan magnet, tetapi juga memprediksi eksistensi gelombang elektromagnetik, yang kemudian secara eksperimen dibuktikan oleh Bapak Hertz dan memperkuat dasar bagi perkembangan teknologi modern seperti televisi, radio, dan komunikasi nirkabel, yang dimana Bapak Heinrich Hertz hidup sekitar tahun 857 sampai 894. Dan teori ini dilakukan, dan percobaan ini dilakukan pada sekitar tahun 1880-an. Yang dimana yang pertama, Bapak Hertz menggunakan sirkuit osilator untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik, yang dimana sirkuit ini terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh celah kecil, yang dapat memancarkan percikan listrik saat arus listrik melewati mereka, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan kemudian Bapak Hertz menggunakan Spock osilator, yang dimana osilator celah percikan yang mengalirkan arus listrik yang sangat besar pada frekuensi tinggi untuk memancarkan gelombang radio. Lalu pada sisi penerima, Bapak harus menggunakan detektor yang terbuat dari dua konduktor dengan celah kecil. Ketika gelombang elektromagnetik mengenai detektor ini, mereka menyebabkan percikan di celah yang mengindikasikan adanya penerimaan gelombang elektromagnetik. Lalu ada gelombang yang dipancarkan Hertz, ini terdeteksi sebagai percikan atau spark pada detektor, membuktikan bahwa gelombang tersebut benar-benar ada dan dapat dipantulkan atau dibiaskan kembali seperti gelombang cahaya. Kemudian Bapak harus melakukan percobaan untuk memverifikasi bahwa gelombang yang dihasilkan memiliki sifat gelombang seperti gelombang cahaya, seperti fenomena pembiasan, interferensi, dan pencerminan. Dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan Bapak menunjukkan bahwa mereka dapat memantul dari permukaan logam dan berinterferensi satu sama lain, yang merupakan karakteristik gelombang.
Dengan begitu, dengan eksperimen Hertz, teori Maxwell terbukti secara eksperimental. Hertz menghasilkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik, memvalidasi prediksi Maxwell bahwa medan listrik yang berubah dapat menghasilkan medan magnet, dan keduanya dapat saling merambat melalui ruang sebagai gelombang elektromagnetik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.